Halo semuanya, perkenalkan saya Theodore Gunadi dengan NIM 225111407 dari Prodi Teknik Elektro, dan pada video kali ini saya akan membahas pengalaman atau hal apa saja yang saya lakukan di kelas bioproses penggunaan kopi dalam proses fermentasi kopi. Yang pertama adalah cara memetik kopi atau memilih kopi yang matang, yaitu pilih ceri kopi yang berwarna merah, dan itu merupakan ceri kopi yang siap digunakan untuk diproses selanjutnya. Selamat siang Pak, kami dari Universitas Tata Dharma Yogyakarta. Lebih tepatnya lagi kami dari kelompok C. Jadi di sini kami akan sedikit berbincang terkait kebun kopi yang ada di sini. Ya, biar mungkin lebih mempersingkat waktu. Mungkin saya langsung tanya intinya aja, nggak apa-apa ya Pak? Oke, Pak. Jadi di sini yang kami ingin tahu terkait lokasi kebun kopi di sini Pak. Kopi di sini ada di Dusun Babadan 2. Dusun Babadan 2. Desa Padan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk nama, apakah ada nama kebun kopi di sini? Kopi tetap di kebun kopi Babadan. Oh, tetap kebun kopi Babadan. Untuk lokasi geografisnya itu gimana Pak? Di sini ketinggiannya kurang lebih 1.300 mdpl. Untuk cuaca, suhunya Pak? Kalau musim kemarau itu, pas kemarau terik matahari itu kurang lebih 37. Tapi kalau hari biasa seperti ini ya cuma 28 sampai 30. Untuk kelembapannya sama curah hujan sini gimana Pak? Apakah kalau kelembapan di rumah itu, kalau di rumah itu ada 22 kelembapan. Tapi di sini ya mungkin agak naik. Oh ya Pak, untuk karakteristik kopinya, varietas kopi, jenis kopi sini apa ya? Ada Rinleas dan Kartika yang sudah kita petik. Sebenarnya ada lainnya tapi belum ada. Untuk sistem penanamannya itu seperti apa Pak? Itu penanaman yang ideal katanya itu 3x3. Iya Pak. Itu penanaman. Ya udah, itu kita masuk ke proses penanaman. Baik Pak. Untuk metode penanamannya itu apakah menggunakan bibit atau langsung dari bibit? Itu dari bibit. Oh, dari bibit. Bibit tadi bibit dari biji. Tidak stek. Oh iya. Nah, kan kita lihat udah lama ya kebun kopinya. Kira-kira usianya berapa ya? Kurang lebih 13 tahun. Setelah 2012 kemarin. 2012 sampai sekarang 13 tahun. Sekarang 25. Untuk menjaga kebun buah kopi ini terhindar dari hama, itu gimana Pak caranya? Itu biasanya kalau misalnya ada hama itu yang cuman kutu dan semut yang ada itu kalau ada kutu dan semut itu kita semprot pakai insektisida. Tapi kalau enggak ya enggak. Untuk selanjutnya, untuk metode pemetikan sama prosesnya itu Setelah petik, nah itu kita petiknya seperti tadi saya sampaikan, kita petik pilih yang merah, dan setelah itu kita bawa pulang, lalu di rumah kita rambang itu yang ngapung itu kita buang, yang turun itu kita proses. Tahap yang kedua adalah tahap perambangan, yaitu yang bertujuan untuk memisahkan ceri yang baik dan yang buruk, yaitu dengan cara ceri kopi direndam dengan air, dan ceri kopi yang mengambang merupakan ceri kopi yang buruk dan harus dipisahkan, sementara ceri kopi yang tenggelam merupakan ceri kopi yang baik dan siap diproses untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap pulping atau pengupasan ceri menggunakan mesin pulping seperti yang ada di video ini.
Nah, mengapa saya melakukan fermentasi kopi Arabica honey process dengan yeast Fermipen atau ragi roti yang memanfaatkan bakteri Saccharomyces cerevisiae secara anaerob, yaitu untuk menghasilkan cita rasa kopi fermentasi seperti asam, fruity, dan winey, karena fermentasi ini menggunakan yeast ragi roti yang termasuk dalam fermentasi secara alkoholik. Langkah-langkah fermentasi yang pertama adalah siapkan alat dan bahan berupa 900 biji kopi yang sudah dikupas, 15 gram Fermipen per 900 gram biji kopi, dan juga wadah atau toples untuk fermentasi. Yang selanjutnya buat starter ragi dengan melarutkan 15 gram ragi per 50 ml air hangat dan tunggu selama 20 menit agar bakteri dapat aktif. Setelah starter sudah didiamkan selama 20 menit, maka tuang starter ragi yang telah dibuat ke dalam toples yang berisi dengan kopi yang sudah dikupas dan kemudian campur dengan rata agar semua kopi terlapisi cairan ragi. Kami melakukan fermentasi selama 24 jam dan jumlah data yang diambil sebanyak 12 data, di mana satu kali pengambilan data setelah 4 jam dan selanjutnya pengambilan data setiap 2 jam sekali. Hal itu karena setelah 4 jam suhu langsung mencapai titik tertinggi yaitu 33 derajat Celcius dan mengandung pH sebanyak 4. Hal itu terjadi karena selama 4 jam pertama tersebut merupakan perjalanan dari badan ke rumah yang menyebabkan suhu fermentasi cepat naik dan menjadi hangat. Karena suhu sudah mencapai titik tertinggi, sehingga saya melakukan pengambilan data menjadi setiap 2 jam sekali dan suhu langsung turun di angka 28 derajat Celcius dan kemudian stabil di angka 31 derajat Celcius yang menyesuaikan dengan suhu ruang. Pada awalnya tekstur kopi fermentasi tersebut lengket, dan setelah selesai fermentasi selama 24 jam, tekstur fermentasi menjadi licin dan beraroma seperti alkohol yang menandakan bahwa lendir kopi telah habis dimakan oleh bakteri, sementara nilai pH stabil di angka 4 dari awal sampai akhir fermentasi. Berat kopi setelah fermentasi sekitar 895 gram dan kemudian dijemur dengan menggunakan sinar matahari selama berada di rumah, dan yang kemudian kita oven untuk mengeringkan. Selanjutnya kita oven di kampus sampai dengan kadar air 11-12% yang bertujuan agar kopi tidak mudah membusuk dan benar-benar kering, dan kami mendapatkan berat sekitar 299 gram. Setelah biji kopi kering, maka kita harus menumbuk untuk memisahkan cangkang atau gabah dari kopi tersebut, sehingga setelah ditumbuk kami mendapatkan green bean sebanyak 233 gram. Proses roasting kopi merupakan kegiatan memanggang biji kopi hijau atau green bean oleh roaster menggunakan mesin sangrai kopi pada suhu sekitar 180-250 derajat Celcius yang dinaikkan bertahap dan dipanaskan 7 hingga 20 menit sesuai level roaster yang diinginkan. Light roast coffee adalah level sangrai yang memiliki karakter rasa lembut. Kami menyangrai green bean sebanyak 100 gram dan setelah di roasting berat biji kopi turun sebanyak 10% menjadi 90 gram, dan setelah selesai proses roasting tersebut biji kopi didinginkan. Yang selanjutnya adalah sesi cupping bersama dengan barista yang bertujuan untuk mengetahui cita rasa kopi apa yang dihasilkan dari olahan fermentasi menggunakan yeast Fermipen untuk kopi Arabica honey process dengan cara anaerob. Pada cupping pertama ini kami mengukur pH, yaitu mendapatkan nilai 5, dan juga mengukur TDS, yaitu mendapatkan nilai 1110, dan yang terakhir mengukur bridge, yaitu mendapatkan sekitar 1,8. Yang terakhir adalah sesi cupping kedua, yaitu sesi cupping untuk
kita dapat memaksakan kopi yang kita buat sendiri dengan menggunakan 10 gram kopi yang kemudian dihancurkan menggunakan blender agar siap untuk diseduh. Setelah kopi di blender, maka kopi ini siap diseduh dan didiamkan selama 4 menit sebelum diminum. Menurut saya, kopi dengan fermentasi yeast fermenter menghasilkan rasa yang cocok untuk saya karena memiliki cita rasa kopi yang pas dan memiliki keasaman yang pas. Pada sesi cupping ini kami juga mengukur parameter yaitu TDS sebesar 2880 ppm, kemudian pH sebesar 5 dan juga kadar brit sebesar 1,8. Dari proses cupping pertama dengan barista dan juga sesi cupping kedua dapat disimpulkan bahwa kopi yang kami fermentasi menggunakan yeast ragi roti menghasilkan rasa yang beragam menurut para barista. Akan tetapi cita rasa yang dominan adalah memiliki fragrance dan aroma medium seperti fruity, nutty, karameli, dan tingkat keasaman yang medium seperti citrus, tropical, fermenty, dan vinegary. Kopi ini memiliki mouthfeel tekstur medium atau partikel serta memiliki mouthfeel body yang thin atau tipis. Dan juga kopi ini memiliki aftertaste yang medium. Pada sesi cupping kedua mengukur TDS yang menunjukkan bahwa terdapat perubahan atau peningkatan yang banyak sekitar 1880 ppm. Hal itu menunjukkan bahwa jika biji kopi yang sudah di roasting didiamkan selama 1 minggu akan mengeluarkan aroma yang lebih harum dan kadar TDS yang terlalu dalam air akan semakin meningkat. Selama 1 semester ini di kelas bioproses pengolahan kopi, saya dapat mendapatkan pengalaman baru untuk menghasilkan cita rasa kopi yang baru dengan menggunakan yeast ragi roti. Terima kasih.